Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Dewo Susanto, mahasiswa RPL, Teknik dan Informatika di Teknik Sipil dengan NPM 2464607. Untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Transportasi ini, izinkan saya dengan topik titik lokasi black spot Simpang Bukit Sari Raya, di mana akan menganalisis terkait keamanan lalu lintas pada tanjakan Gombel sebagai dasar perencanaan mitigasi risiko efektif. Jadi di sini untuk lokasi penelitiannya atau bahan penelitiannya berada di Simpang Bukit Sari Raya, itu di tanjakan Gombel. Mungkin untuk orang Semarang sudah paham lokasi ini. Sebelum akhirnya sekarang dijadikan 2 lajur. Dulu masih 1 lajur. Jalan menanjak di sini. Kenapa kok ambil bahan penelitian di lokasi ini? Karena sering terjadi kecelakaan karena ini berada di persimpangan dan ada beberapa titik lokasi spot yang menjadi sumber. Nah, di sini akan saya jelaskan. Oke. Oke. Kemudian untuk latar belakang dari urgensinya, keselamatan transportasi merupakan aspek vital mobilitas perkotaan. Kota Semarang, persimpangan padat, dan jalan menanjak menyumbang angka kecelakaan. Dampaknya itu ada dampak sosial, dan ada dampak ekonomi. Dampak sosialnya sendiri itu dari sampai ya, usaha aset dan biaya medis, baik itu juga bisa transportasi umum dan biaya medisnya itu yang ya. Dan identifikasi black spot ini memungkinkan interferensi berbasis data yang lebih akurat dan efisien. Dan rumusan masalah dan tujuan, yang pertama identifikasi, dimana karakteristik kecelakaannya, kemudian ada analisis faktor penyebab utama baik dari aspek manusia, geometri jalan maupun dan rekomendasi. Dimana rekomendasi ini memberikan solusi strategis untuk meningkatkan standar keselamatan jalan di lokasi. Kemudian metodologi penelitiannya sendiri, itu jenis penelitiannya kuantitatif deskriptif. Kemudian data sekundernya itu ada laporan isu dan kesan terakhir. Kemudian untuk data primernya ini observasi lapangan langsung. Saya yang observasi di lapangan itu untuk menghitung traffic countingnya sih. Kemudian ada analisis spasial dan frekuensi kecelakaan. Dan ini merupakan gambaran lokasi. Ini lokasinya, lokasi penelitiannya itu tepat di depan Gedung Setiabudi Srondo. Hasilnya kinerja jalan itu cukup panjang, sedikit curang, dengan jam dengan pandangan terbatas. Jadi ketika ada motor atau keluar agak susah ya. Apalagi setelah tanjakan itu mayoritas kendaraan itu pasti akan kencang. Dan interaksi padat antar arus utama dan area komersial ini karena tanjakan. Baik yang mau masuk keluar
akses mau ke antar kota juga lewat sini. Kemudian data kecelakaan dari 2022 sampai 4 ini itu sudah ada korban meninggal berapa. Dan untuk di tahun 2026 ini ada 7 kejadian di mana satu meninggal dunia, ya, ya luka berat, 3 luka ringan, dengan diprediksi kerugian material sebesar 31 juta 500. Lalu untuk distribusi volume lalu lintasnya sendiri, sepeda motor 190 1.970 unit per jam, jadi cukup banyak. Kemudian untuk mobil pribadi 498 unit per jam, dan pick up 16 unit per jam, kemudian ada angkutan 12 unit. Puncak terjadi pada jam sibuk pada pukul 7 pagi sampai 9 pagi, dan jam sibuk pada sore hari jam 16 sampai jam 12 titik. Dominasi oleh roda buka yang meningkatkan kerentanan terhadap konflik samping dan kehilangan kendali di area tanjakan. Kemudian faktor geometrik. Geometriknya ini kemiringan tanjakan sebesar lebih dari 8% ya. Dan radius cekungannya 20 meter. Di mana tanjakan ini menyebabkan penurunan stabilitas kendaraan dan risiko slip roda. Radius cekungannya sendiri menciptakan area blind spot yang signifikan bagi pengendara dari arah. Perlu diperhatikan lagi. Kemudian untuk identifikasi black spotnya, lokasi ini memenuhi kriteria black spot karena frekuensi kecelakaan yang konsisten lebih batas normal, terutama pada area. Kemudian pola dan karakteristik kejadian, ada temporal, tipologi, dan usia. Temporal sendiri dominan terjadi pada jam sibuk di sore saat stasiun jalan karena jam-jam kerja dan kerja begitu kecil. Dan tipologinya didominasi tabrakan samping, side swipe, dan tergelincir akibat kegagalan. Nah, kemudian ada faktor manusia, kurangnya konsentrasi, dan kemudian ada juga faktor seperti isi kendaraan yang kurang maksimal atau kondisinya kurang baik, itu juga menyebabkan kecelakaan. Ya, untuk rekomendasi penanganannya, ini ada secara teknik itu, dan pelebaran jalur transisinya, tikungan, dan aplikasi marka high correction code plastik. Nah, ini mungkin untuk pendapat saya pribadi, untuk pelebaran jalan itu mungkin masih memungkinkan dilakukan, tetapi untuk perbaikan radius ini mungkin sulit ya, karena salah satu jalan utama mungkin untuk pengaplikasian marka high friction bisa menjadi ya, atau
iya sebagai pengingat pengendara sih. Dan ada safety device, penambahan lampu peringatan dini, kemudian lampu penerangan jalan, PCO. Nah, kalau di malam hari di sini enggak, nah, ini yang ngeri. Dan sudah ada cermin di bagian simpangannya. Kemudian untuk manajemen pengaturan akses keluar masuk area komersil dan edukasi security bagi jalan. Pengaturan akses itu di sini sudah tiap hari sudah ada Pak Oga. Alangkah baiknya untuk bisa dirutinkan. Pernah beberapa melihat tim kepolisian lalu lintas mengatur jalannya arus lalu lintas. Alangkah baiknya bisa dilakukan lebih rutin dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mungkin itu paparan saya, tidak ada salah kata, ucapan, mungkin bisa eh, saya mohon saja. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa kita sesi diskusi. Saya akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi